Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita membahas fikih taharah dari kitab Al-Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in karya Syekh Ahmad Mahmud Abu Hasubah. Dan kita berada di perjumpaan kita yang kelima. Setelah kemarin membahas tentang macam-macam najis dan cara menghilangkan najis. Kita sebelumnya pun sudah membahas tentang air. Ya. Dan air itu membutuhkan wadah, bejana. Sehingga di antara fikih taharah adalah mempelajari tentang bejana. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih bejana. Qala al-mu'allif al-awani, bejana-bejana atau wadah-wadah. Al-awani jam'u aniyah wa hiya al-aw'iyatu allati tuda'u fiha al-ma'i'atu wa ghairuha. Awani adalah jamak dari aniyah yang artinya bejana, wadah. Dan dia adalah tempat di mana air atau cairan diletakkan. Jadi tempat wadah zat cair, wadah air, wadah minum dan seterusnya. Kenapa kita penting mempelajari ini? Karena ternyata ada bejana-bejana yang tidak boleh kita gunakan. Ada wadah-wadah yang haram untuk digunakan. Apa hukum menggunakan bejana? Hukum menggunakan bejana pada asalnya boleh, mubah. Akan tetapi ada bejana yang dilarang. Hukmu isti'mali awani adz-dzahabi wal fiddah. Hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, cangkir emas dan perak. Termasuk juga piring emas dan perak. Artinya wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Apa hukumnya dalam Islam? Yahrum isti'malu awani dzahabi wal fiddah fi jami'i wujuhil isti'mal. Diharamkan kita menggunakan bejana yang terbuat dari emas. Kita diharamkan menggunakan bejana yang terbuat dari perak dalam segala jenis penggunaan. Kal wudu, seperti berwudu, berwudu menggunakan wadah dari emas atau wadah dari perak, wasyurbu, wasyurbis, dan seperti juga minum. Kita minum dengan cangkir atau gelas yang terbuat dari emas atau perak. Ini enggak diperbolehkan, haram hukumnya. Illa li darurah, kecuali darurat. Apa contohnya darurat? Ka'an lam yajid ghairaha. Misalnya dia tidak mendapatkan wadah lain, bejana lain selain emas dan perak. Dia mau minum, sedangkan minum tersebut enggak bisa selain dengan gelas. Yang ada hanyalah gelas emas, gelas perak. Maka dalam kondisi seperti itu kita nggak haram, boleh. Tapi kalau tidak darurat maka kembali ke hukum asal bahwasanya menggunakan bejana emas dan perak hukumnya haram. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la talbasul harir walad dibaj. Janganlah kalian mengenakan sutra. Dan dibaj ini adalah sejenis sutra. Wala tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah, dan jangan kalian minum menggunakan bejana, wadah, cangkir, gelas yang terbuat dari emas, golden, dan fiddah, silver, perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan juga kalian makan di atas atau menggunakan piring, wajan, nampan, wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Karena gelas emas, kemudian piring emas itu adalah milik orang-orang kafir di dunia dan milik kita di akhirat. Artinya apa? Artinya kita sebagai umat muslim menggunakan cangkir emas, kemudian piring emas itu di akhirat, bukan di dunia. Dan sebagian para ulama menjelaskan di antara hikmah larangannya karena menunjukkan kesombongan. Pamer. Wadah saja, gelas saja yang biasanya itu adalah suatu yang sederhana, ini dari perak, dari emas, sehingga dia bisa masuk ke dalam pamer dan bisa masuk ke dalam mubadir, boros, mengeluarkan harta secara berlebih-lebihan di luar kebutuhan. Wa yuqasu 'alal akli wa syurbi ghairuhuma min wujuhil isti'mal. Dan dikiaskan makan minum ini diharamkan termasuk juga segala penggunaan.
termasuk memiliki. Misalnya saya punya cangkir emas atau saya punya piring emas tapi nggak saya pakai. Saya pajang aja di rumah, tetap nggak diperbolehkan. Kenapa? Dikiaskan ya dalam penggunaan. Karena khawatirnya awalnya kita punya, lama-lama kita memakai. Ya, artinya meskipun kita tidak memakai, tidak menggunakan, hanya memiliki saja pun dilarang. Wa yasmalu tahrimu rijala wan nisa, dan larangan ini mencakup laki-laki dan perempuan. Kenapa dibahas seperti itu? Karena sebelumnya ada sutra. Sedangkan sutra hanya haram bagi laki, halal bagi perempuan. Ya. Sedangkan emas ya, emas halal bagi perempuan, tapi haram bagi laki-laki. Adapun emas yang mencakup itu piring, itu semuanya, mau laki-laki mau perempuan itu sama-sama tidak boleh menggunakan emas dan perak. Beda kalau emas untuk perhiasan, wanita boleh menggunakan emas perhiasan, ya. Adapun laki-laki nggak boleh menggunakan emas perhiasan maupun untuk wadah makanan maupun minuman. Kemudian selanjutnya, bagaimana hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak? Mungkin bejananya dari tanah liat atau dari besi atau dari perak, aluminium dan semisalnya. Kemudian ada ya pecah yang ditambal dengan kawat dari emas dan perak. Hukumnya hukum isti'malil awanil mudabbabah bidzahabi awil fiddah. Ya, hukum menggunakan bejana, wadah, cangkir, gelas yang ditambal dengan kawat dari emas dan perak atau ditambal dengan cairan emas dan perak, maka hukumnya yahrumu isti'malu ma dubbiba bidzahabi mutlaqan, dirinci. Kalau ditambal dengan emas itu mutlak nggak boleh. Ya. Mau dia sedikit banyak, kalau tambalan tersebut berupa emas, maka tidak diperbolehkan, haram hukumnya secara mutlak. Dan ini pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sawa'un akana lidabbatu saghiratan aw kabiratan, meskipun tambalannya sedikit maupun besar. Jadi kalau emas tambalannya maupun sedikit atau besar, ya sedikit atau banyak, itu tetap diharamkan. Wa amat tadbibu bil fiddati fa in kanat dabbatan saghiratan li ghairi zinatin jaza. Akan tetapi kalau tambalan tersebut dari perak, ya, dengan syarat yang pertama itu sedikit, ya tambalannya sedikit dari perak. Yang kedua bukan untuk hiasan, ya, akan tapi untuk kebutuhan memperbaiki yang rusak misalnya, maka diperbolehkan. Jadi boleh menambal bejana atau wadah dengan perak dengan syarat yang pertama apa? Tambalannya sedikit. Yang kedua itu karena ada kebutuhan, ada hajat. Bukan untuk mempercantik gelas atau memperindah bejana, bukan. Tapi karena adanya kebutuhan. Kemudian selanjutnya adalah hukum menggunakan bejana yang terbuat dari barang tambang atau bebatuan yang berharga. Tadi kan emas perak. Karena kan yang berharga nggak hanya emas dan perak. Ada intan, ada mutiara, ada kristal, ya ada yang lain-lainnya. Maka hukumnya kata Syekh di sini, hukum isti'malil awanil mutakhadati minal ma'adinin nafisah. Hukum menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari barang-barang tambang yang berharga, bebatuan yang berharga. Maka hukumnya yajuzu isti'malul awani al-muttakhidati minal ma'adinin nafisati min nahwil masi wal lu'lu'i wal marjani wa ghairiha li'adami urudi nafsin bin nahyi anha. Hukumnya adalah diperbolehkan. Jadi boleh kita menggunakan bejana, ya, gelas, cangkir, piring yang terbuat dari barang-barang yang berharga seperti dari intan, dari kristal, dari mutiara, dari permata, ya, dan semisalnya. Kenapa? Karena tidak adanya larangan untuk hal itu. Yang dilarang kata Nabi hanya emas dan perak, ya. La tashrabu fi aniyati zahabi wal fiddah. Nabi tidak menyebut mutiara, kristal, intan, padahal di zaman Nabi pun hal-hal tersebut itu sudah dikenal. Menunjukkan kepada kita bahwasanya yang diharamkan, dilarang hanyalah bejana emas dan perak saja.
Wal aslu, karena tadi tidak ada larangan, kembali ke asalnya. Wal aslul ibahatu malam yarid dalilun bitahrim. Hukum asalnya diperbolehkan menggunakan segala sesuatu selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya, itu tentang hukum bejana wadah yang terbuat dari barang-barang yang berharga atau benda-benda yang berharga selain emas dan perak seperti intan, mutiara, ya. Adapun tadi tambalan kita bahas ya, hukumnya ya diharamkan dari emas dan diperbolehkan dari perak dengan 2 syarat, sedikit dan bukan untuk hiasan. Artinya untuk hajat, kebutuhan. Tapi kalau dia banyak dimakruhkan. Kalau dia untuk hiasan dimakruhkan. Sekarang kita bahas tentang hukum isti'mali awanil kufar. Bagaimana hukumnya menggunakan bejana, wadah, cangkir, gelas orang-orang kafir. Ini sering ditanyakan. Bagaimana hukum menggunakan bejana orang-orang kafir? Maka jawabannya adalah yajuzu isti'malu awani ghairil muslimina. Boleh kita menggunakan bejana milik orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, berdasarkan hadis Nabi SAW lima ruya anhu ya annahu qala fagsiluha wa kulu fiha. Dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi berbicara tentang orang-orang ya yang mau meminjam menggunakan wadah orang-orang kafir, cucilah wadah-wadah mereka dan makanlah menggunakannya. Artinya boleh menggunakan bejana, piring, ya gelas dari orang-orang kafir. Wal amru bi ghasliha listihbab. Dan perintah untuk mencuci bejana tersebut sebelum digunakan ini hanya sebatas anjuran, artinya nggak wajib. Ihtimali thuluthiha, karena ya ada kemungkinan ya bejana tersebut kotor. Bisa isti'malil kufari laha fi syurbil khamri au akli khinziri au ghairi dzalik. Karena ya bisa jadi ya bejana tersebut digunakan untuk minum khamar atau makan ya masak babi ya, sehingga kita diperintahkan untuk mencucinya terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya. Jadi intinya diperbolehkan. Mislul awani isti'malu thiyabihim. Begitu juga boleh kita menggunakan pakaian-pakaian mereka. Ya, artinya ya pakaian mereka, bejana yang mereka pakai itu boleh untuk kita gunakan ya. Ini diantara hal yang berkaitan dengan fikih-fikih bejana, dan ini perbahasannya memang sangat singkat sekali. Semoga bermanfaat. Jadi intinya kita diperbolehkan menggunakan semua bejana termasuk bejana orang-orang kafir kecuali bejana emas dan bejana perak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.